Materi yang paling berkesan bagi saya dalam mata kuliah dasar psikoterapi adalah person-centered therapy yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Menurut pemahaman saya, person-centered therapy merupakan pendekatan yang percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan memahami dirinya sendiri. Dalam pendekatan ini, terapis berusaha menciptakan hubungan yang hangat melalui empati, penerimaan tanpa syarat, atau unconditional positive regard, dan keaslian genuineness, sehingga individu merasa aman untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaannya. Materi ini menjadi sangat berkesan bagi saya karena mengingatkan saya pada sebuah pengalaman pribadi. Pada suatu waktu, saya pernah merasa cukup tertekan karena banyaknya tugas dan kegiatan yang harus saya selesaikan dalam waktu yang hampir bersamaan. Saat itu saya merasa bingung, lelah, dan khawatir tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Kemudian saya mencoba bercerita kepada seorang teman. Awalnya saya mengira ia akan langsung memberikan banyak saran atau solusi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Teman saya lebih banyak mendengarkan, memberi kesempatan kepada saya untuk bercerita, dan berusaha memahami apa yang saya rasakan. Ia tidak menghakimi maupun memaksakan pendapatnya. Setelah percakapan tersebut, masalah yang saya hadapi sebenarnya tidak langsung selesai. Namun, saya merasa jauh lebih lega dan tenang. Saya juga menjadi lebih mampu memahami apa yang sebenarnya membuat saya tertekan dan mulai menemukan langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Dari pengalaman itu, saya menyadari bahwa terkadang seorang tidak selalu membutuhkan solusi, tetapi membutuhkan ruang yang aman untuk didengar dan dipahami. Pengalaman tersebut membuat saya lebih mudah memahami konsep person-centered therapy. Saya belajar bahwa empati dan penerimaan dapat membantu seorang merasa nyaman untuk mengenali perasaan dan pikirannya sendiri. Ketika seorang merasa diterima, ia cenderung lebih terbuka dan lebih mampu menemukan kekuatan serta solusi dari dalam dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, saya ingin menerapkan konsep ini dengan berusaha menjadi pendengar yang lebih baik bagi teman, keluarga, maupun orang-orang di sekitar saya. Saya ingin lebih fokus memahami apa yang mereka rasakan sebelum memberikan pendapat atau saran. Selain itu, saya juga ingin belajar menerapkan penerimaan tanpa syarat kepada diri sendiri, terutama ketika melakukan kesalahan atau menghadapi kegagalan. Dengan cara tersebut, saya berharap dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain, sekaligus meningkatkan penerimaan terhadap diri saya sendiri. Untuk karya seni, saya memilih membuat sebuah puisi berjudul Diterima. Melalui puisi ini, saya ingin menggambarkan pengalaman seseorang yang awalnya dipenuhi keraguan dan penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Namun, ketika ia merasa dipahami dan diterima, ia mulai melihat dirinya dengan lebih positif dan menyadari bahwa dirinya tetap berharga meskipun memiliki kekurangan. Puisi ini juga menggambarkan konsep actualizing tendency, yaitu kecenderungan setiap individu untuk terus berkembang dan mengoptimalkan potensi dirinya. Diterima. Aku pernah berdiri di antara banyak tanya, mempertanyakan cukup atau tidaknya diriku. Aku menghitung kekurangan, mengingat kesalahan yang pernah kulakukan, seolah nilai diriku ditentukan oleh semuanya itu. Hingga suatu saat, ada yang memilih mendengarkan, tanpa menyela, tanpa menghakimi, tanpa memaksaku menjadi orang lain. Dalam ruang yang sederhana itu, aku mulai memahami diriku sendiri, bukan sebagai seorang yang sempurna, tetapi sebagai manusia yang terus belajar. Aku belajar menerima luka, menerima takut, menerima gagal, tanpa kehilangan harapan untuk bertumbuh. Kini aku mengerti, menerima diri bukan berarti berhenti berkembang. Justru dari penerimaan itulah aku menemukan keberanian untuk melangkah menjadi diriku sendiri dengan segala kekurangan dan potensi yang kumiliki. Saya memilih SDG nomor 3 yaitu Good Health and Well-being atau kehidupan sehat dan sejahtera. Saya memilih SDG ini karena kesehatan tidak hanya menyangkut kondisi fisik, tapi juga kesehatan mental. Meskipun kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental semakin meningkat, stigma dan keterbatasan akses layanan masih menjadi tantangan di Indonesia. Menurut saya, person-centered therapy memiliki keterkaitan yang kuat dengan SDG 3 karena berfokus pada kesejahteraan psikologis individu. Carl Rogers meyakini bahwa setiap
setiap individu memiliki kemampuan untuk berkembang yang dapat berkembang secara optimal melalui empati, unconditional positive regard, dan genuineness. Pada tingkat individu, person-centered therapy membantu seseorang memahami diri, menerima pengalaman hidup, serta mengembangkan penerimaan diri yang lebih positif. Ketika individu merasa dipahami dan diterima, mereka akan lebih mampu mengelola emosi dan menghadapi tekanan hidup. Pada tingkat komunitas, nilai-nilai person-centered therapy dapat diterapkan melalui budaya saling mendengarkan, menunjukkan empati, dan mengurangi sikap menghakimi. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan mental dan mendorong individu untuk mencari bantuan saat dibutuhkan. Dan yang terakhir, pada tingkat kebijakan, prinsip person-centered therapy dapat mendukung pengembangan layanan kesehatan mental yang lebih mudah diakses melalui layanan konseling, peningkatan tenaga profesional, dan program edukasi kesehatan mental. Oleh karena itu, person-centered therapy dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDG 3 melalui peningkatan kesejahteraan psikologis pada tingkat individu, komunitas, dan kebijakan.